diselamatkan. Ya, silakan Pak Charles Samara untuk menyampaikan. Oke, baik. Ya, shalom, selamat malam buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana satu hari ini? Sudah ya hujan ya, hujan deras. Tapi sudah beres semua ya, apa yang dikerjakan ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih, puji Tuhan. Ya, Bapak Yu, saudara kita si tampan yang selalu bersemangat memberitakan Injil kasih karunia Allah seperti pujian yang sudah dinaikkan, dipimpin oleh Bapak Pendeta Pardosi, terima kasih. Dan juga Ibu ada di sana ya, terima kasih. Terima kasih juga Ibu Ria, selamat malam semuanya. Ya, malam. Terima kasih semangatnya. Puji Tuhan. Jangan kasih kendor, begitu ya Bapak si tampan ya. Oke, baiklah. Saya langsung saja menggunakan waktu yang sudah diberikan buat saya menyampaikan pemaparan topik yang sudah kita bagikan, yang sudah kita share ya malam hari ini. Sebelumnya saya mengajak kita untuk menundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk pimpinan Roh Kudus atas kebenaran firman-Nya. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang Kau berikan bagi kami. Sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Tuhan memimpin semua kesibukan pekerjaan yang kami lakukan. Boleh kami lewati hari-hari bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan-Mu dan segala berkat-Mu yang melengkapi hidup kami. Sehingga sebelum kami beristirahat pada jam-jam tidur yang Tuhan karuniakan bagi kami sebentar, saat ini Tuhan kami akan terlebih dahulu merenungkan kebenaran firman-Mu, memperlengkapi lagi pengetahuan kami yang benar untuk meresponi segala keadaan zaman, keadaan di sekitar kami atau bahkan apa yang terjadi di dunia ini. Kami akan selalu melihat dari apa yang dikatakan oleh firman-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir malam hari ini, maupun yang sedang dalam persiapan masuk di dalam Zoom meeting kami. Tuhan memberkati juga saudara kami yang ada mengikuti dari live streaming. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita barangkali nanti akan ada waktu kita berdiskusi atau tanya jawab ya, sharing berbagi pengalaman. Tapi terlebih dahulu saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita nanti untuk bisa berdiskusi sesuai dengan topik yang akan kita diskusikan ya malam hari ini, yaitu tentang apakah kita saat ini sudah masuk di penghujung hari terakhir, begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu Saudara rame saat ini ya, sangat rame ya, viral. Dan kalau kita lihat di internet, informasi-informasi atau melalui YouTube ya, begitu rame dibicarakan, dan banyak yang mengatakan bahwa yang terjadi saat ini adalah tanda bahwa kita ya orang Kristen sudah memasuki masa di penghujung hari terakhir. Oleh karena apa yang terjadi pada saat ini, yaitu perang antara Israel dengan Hamas di Timur Tengah sana. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, ya banyak orang yang selalu berpatokan kepada apa yang dialami oleh bangsa Israel itu akan menjadi tanda di dalam setiap Alkitab
kata-kata hari terakhir itu adalah selalu dikaitkan dengan keadaan daripada bangsa Israel. Padahal belum tentu, ya Bapak Ibu Saudara ya. Nah ini yang perlu kita pahami dengan baik. Jadi bahwa menjelang hari kedatangan Tuhan, tidak selalu fenomena itu ditandai dengan tanda-tanda yang terjadi di bangsa Israel sana, ya belum tentu Bapak Ibu Saudara ya. Nah jadi kalau ditanya begini, apakah kita saat ini sudah berada di penghujung hari terakhir menjelang kedatangan Tuhan? Ya, bisa tidak. Ya, Bapak Ibu Saudara. Bisa ya, bisa tidak. Karena apa? Karena kapan saja Yesus bisa datang. Ya, kapan saja Tuhan Yesus bisa datang untuk mengakhiri masa kasih karunia saat ini untuk mengangkat tubuhnya, yaitu gereja tubuh Kristus yang ditebus oleh darahnya yang kudus, ya bisa saja. Tapi kalau kita tanya kapan itu akan persisnya, tahun berapa, tidak ada di dalam Alkitab disebutkan itu. Nah sehingga ya orang-orang berusaha untuk mengidentifikasi atau mencocokkan, ya menghubungkan bahwa akhir zaman itu adalah berkaitan dengan kondisi keadaan perang yang terjadi antara bangsa Israel dengan bangsa-bangsa di dunia. Dan saat ini kita tahu bahwa yang terjadi saat ini adalah perang antara bangsa Israel dengan kelompok Hamas. Ya, bukan dikatakan perang antara bangsa, tapi perang antara bangsa Israel dengan satu kelompok yang oleh banyak orang, ya banyak bangsa juga menyebut bahwa kelompok Hamas itu adalah kelompok teroris katanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, lalu kita bertanya, apakah perang Israel adalah tanda kita sudah dekat di akhir zaman atau hari terakhir? Ya, maksudnya perang Israel itu adalah selalu tanda bahwa sudah dekat akhir zaman? Oh tidak Bapak Ibu Saudara, ya tentu saja tidak. Ya kenapa? Karena bukan hanya kali ini saja bangsa Israel mengalami perang, bukan? Ya ada namanya perang Yom Kippur itu tahun 73 dikatakan. Ya kita bisa googling itu, ya bisa kita tahu bagaimana jalan ceritanya. Perang antara bangsa Israel dengan koalisi negara-negara Arab seperti Mesir, ya negara Arab, tapi itu dimenangkan oleh bangsa Israel. Tapi itu juga bukan diikuti dengan akhir zaman juga kan? Ya sejak tahun 73 masih terus berjalan, ya sampai saat ini, ya bahwa tidak ada diikuti dengan kedatangan daripada Tuhan Yesus, tidak. Ya, kemudian terjadi lagi sekarang perang antara Israel dengan kelompok Hamas. Apakah itu juga merupakan tanda daripada akhir zaman? Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak juga. Ya, nah karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena banyak orang saat ini pada ketakutan ya. Atau kalau bukan ketakutan menakut-nakuti gitu ya. Bahwa akhir zaman sudah tiba, gitulah kira-kira ya kan. Ya begitu Pak Pendeta Fardosi ya. Ya untuk membuat supaya kelihatan bahwa mereka mengerti Alkitab, mengerti tentang rencana Tuhan. Mereka menyebut bahwa perang saat ini akan di Israel dengan Hamas itu akan memicu perang dunia ketiga, dan itu adalah akan menjadi sekaligus penggenapan daripada akhir zaman. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita belajar dengan baik Alkitab itu, bahwa yang namanya akhir zaman di dalam Alkitab itu bukan hanya satu. Hari-hari terakhir itu di dalam Alkitab itu beragam. Jadi bukan hanya menunjuk pada
kedatangan Yesus yang kedua kali, kalau kita membaca hari-hari terakhir atau akhir zaman di dalam Alkitab, kita harus memahami konteksnya, ya. Kita harus memahami benar-benar konteks daripada ya apa yang dimaksud dengan akhir zaman, ya, atau hari-hari terakhir itu, ya, dalam hubungan dengan apa, ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Oleh karena itu, ya, selamat malam juga untuk saudara kami Pak Lesbata dari Bali, ya, Tuhan memberkati. Oke, ya, selamat malam. Oke, baik. Malam, Pak. Ya, malam Bapak Glenn dari Bali. Oke, lanjut kita, ya. Terima kasih. Jadi karena itu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini nanti kita bisa berdiskusi, ada waktu nanti untuk bisa sharing, ya, berbagi pengalaman atau tanya jawab. Tapi saya ingin mengajak kita untuk melihat dulu, ya, bahwa kata-kata hari terakhir itu kita harus memahami dalam kerangka program Allah, ya, dua program Allah. Yang pertama adalah program Allah yang bersifat nubuatan, memang itu ditujukan adalah penggenapan janji Allah kepada bangsa Israel. Tapi kita juga harus lihat nanti bahwa ada juga hari-hari terakhir yang tidak berkaitan dengan nubuatan Alkitab. Tapi itu merupakan bagian dari rahasia yang Tuhan nyatakan saat ini, di mana Tuhan sedang membentuk tubuh Kristus tanpa melalui Israel, ya, tanpa melalui hubungan Allah dengan perjanjian-perjanjian dengan Israel. Tapi ada juga berbicara tentang hari-hari terakhir, yaitu berkaitan dengan hari-hari terakhir di mana tubuh Kristus akan diangkat ke sorga. Nah itu, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah kita akan lihat pertama-tama dari Yesaya pasal 2 dulu. Saya ajak kita untuk melihat hari-hari terakhir menurut nubuatan Yesaya. Ya, Yesaya pasalnya yang kedua. Saya akan membaca dari ayat 1. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti saja, ya, pembacaan ini. Ya, terima kasih semuanya. Dari pasal 2, ya, Yesaya pasal 2. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Ya, dikatakan di situ, firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ayat 2, akan terjadi pada hari yang terakhir. Nah, ini akan kita lihat nanti hari terakhir itu kapan itu persisnya. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun datang ke sana, ya, ke rumah Tuhan. Di mana itu? Di Yerusalem. Jadi bangsa-bangsa akan datang beramai-ramai, ya, ke Israel sana, ya, ke Yerusalem. Ayat 3, dan banyak suku bangsa pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Siapa yang akan mengajar bangsa-bangsa Bapak Ibu Saudara di hari-hari terakhir? Siapa yang akan mengajar firman Tuhan? Yesus. Apa itu yang akan terjadi sekarang ini? Yesus sudah ada di Israel sana. Belum ada Bapak Ibu Saudara, ya. Ya. Tapi kalau hari-hari terakhir bangsa Israel berdasarkan nubuatan akan digenapi, Yesus sudah ada di sini di bumi ini secara kasat mata. Ya, bukan hanya di hati seperti orang-orang pahami bahwa kerajaan sorga itu adalah di hati. Ya, di hati, tapi secara geografis juga, secara kasat mata, Yesus hadir secara seutuhnya secara pribadi, bukan hanya secara rohani, tapi secara fisik. Ya, dalam arti bahwa semua orang bisa melihat Yesus hadir
di dunia ini, yaitu persisnya adalah dia bertahta di Yerusalem. Makanya dikatakan di sini bangsa-bangsa semua datang beramai-ramai, datang untuk belajar kebenaran Allah melalui pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Apa itu yang sedang terjadi sekarang ini, Bapak Ibu Saudara? Tidak, ya. Kita belajar saat ini melalui firman Allah, melalui Alkitab. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi hari-hari terakhir di sini, ya, ini tidak mungkin digenapi saat ini. Kenapa? Karena Tuhan Yesus belum datang. Ya, jadi penggenapan Yesaya pasal 2 ini adalah secara real, secara nyata, secara faktual, ya, Yesus sudah ada di sini. Di mana? Di Indonesia? Tidak. Ada di Yerusalem sana. Sehingga bangsa-bangsa lain akhirnya harus pergi ke sana untuk belajar firman Tuhan, ya. Jadi hari-hari terakhir itu, Bapak Ibu Saudara, tidak selalu sama di dalam Alkitab. Kita harus memahami bahwa nubuatan hari-hari terakhir berkaitan dengan program Allah kerajaan sorga di bumi melalui bangsa Israel, itu akan tergenapi Yesus kalau Yesus sudah hadir di sini. Ya, dan ini sebenarnya yang disebut masa kerajaan 1000 tahun atau masa kerajaan damai di bumi apabila Yesus sudah datang kedua kali. Itu adalah hari-hari terakhir bagi bangsa Israel berkaitan dengan janji Allah kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham bangsa-bangsa lain akan diberkati, dan itu akan digenapi kalau Yesus ada di bumi ini. Kalau Yesus tidak ada di bumi ini, tidak mungkin nubuat ini digenapi. Ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang saya ajak kita melihat di dalam kitab Perjanjian Baru, ya, di masa hari Pentakosta, di mana Rasul Petrus mengatakan bahwa itu juga adalah merupakan penggenapan dari hari-hari terakhir. Ya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, Kisah Para Rasul 2. Mari saudaraku, ya, kita lihat di Kisah Para Rasul 2. Saya akan membacakan untuk kita semua, ya, di ayatnya, mulai dari ayatnya yang ke-14. Saya membaca. Ya, ini adalah khotbah Petrus pada hari Pentakosta. Kepada siapa? Kepada umat Israel. Petrus tidak sedang berkhotbah kepada semua bangsa, tidak. Kepada semua orang, tidak. Dia berbicara kepada orang Yahudi atau orang yang beragama Yahudi. Kalaupun ada datang dari bangsa-bangsa lain pada hari Pentakosta ke Yerusalem, itu adalah mereka orang-orang yang beragama Yahudi, ya, bukan yang beragama Kristen. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat 14. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi." Ingat Bapak Ibu Saudara, Paulus mengatakan kita adalah orang bukan Yahudi. Ya, orang Yahudi adalah 12 suku bangsa Israel. "Dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Joel." Ya, jadi ada juga Nabi Joel berbicara tentang hari-hari terakhir bagi bangsa Israel. Ada juga Nabi Yesaya berbicara tentang hari-hari terakhir bagi bangsa Israel. Ada juga Nabi Zakaria berbicara tentang hari-hari terakhir juga, ya, berkaitan dengan bangsa Israel, bukan berkaitan dengan bangsa lain, yaitu kita saat ini. Kita lihat di ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, pada hari terakhir. Dan mereka akan bernubuat. Kapan itu terjadi Bapak Ibu Saudara? 2000 tahun yang lalu. Ya, pada hari Pentakosta. Ya, di mana Tuhan mencurahkan rohnya atas orang-orang percaya
ya umatnya Israel pada saat itu, dan mereka berbahasa roh, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara. Oke, ya. Nah, sehingga dikatakan di situ di ayat 19, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, dan darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja nubuat ini tentang hari-hari terakhir itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, ya, tetapi tidak semuanya digenapi, belum semuanya digenapi. Sebagian akan digenapi nanti pada saat Yesus datang kedua kali, ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita lihat di sini bahwa ya penggenapan daripada nubuat bagi bangsa Israel itu, kita tahu, saudara-saudaraku, itu tidak bisa sepenuhnya dilakukan oleh Allah melalui umatnya Israel, sebab orang Israel menolak Mesias, menolak Yesus Kristus sebagai Raja segala raja, ya. Dengan penyaliban itu, kematiannya, maka Yesus harus kembali ke sorga lagi, ya. Yesus harus kembali ke sorga. Nah, pertanyaannya, sesudah Yesus kembali ke sorga, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Setelah orang Israel menolak kesaksian daripada Roh Kudus, ya, dengan membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Bapak Ibu Saudara, itu yang Paulus katakan di Roma pasal 11, maka Tuhan meninggalkan bangsa Israel untuk sementara. Untuk sementara. Ya, mari kita lihat dulu di dalam ya Roma pasal 11 ayatnya yang ke-25. Saya mengajak kita untuk melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-11. Ya, ini yang sedang kita bahas terus ya pada program kita di Saat Teduh Pagi kita, ya. Roma pasal 11. Saya akan membaca dulu ayatnya yang ayatnya yang ke-12. Ayat 11, mulai dari ayat 11, Roma pasal 11 ayat 11. Maka aku bertanya, adakah mereka tersandung dan harus jatuh, orang Israel? Sekali-kali tidak, tetapi oleh pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Ya, oleh pelanggaran bangsa Israel, keselamatan sampai pada bangsa-bangsa lain. Ini bukan bagian dari nubuatan bahwa karena penolakan Israel, maka keselamatan sampai pada bangsa lain. Kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya, justru bangsa-bangsa lain itu datang berduyun-duyun untuk belajar kepada Tuhan karena bangsa Israel sudah bangkit kembali. Mereka sudah berdiri sebagai umat Allah yang kudus, imamat yang rajani, maka bangsa-bangsa lain diberkati. Tapi di sini ini sebaliknya, ini kebalikannya. Ya, jadi dikatakan di ayatnya yang ke-11 ini, mereka ya oleh karena pelanggaran mereka, keselamatan telah sampai kepada bangsa-bangsa lain supaya membuat mereka cemburu. Ya, ayat 12, sebab jika pelanggaran mereka berarti kekayaan bagi dunia dan kekurangan mereka kekayaan bagi bangsa-bangsa lain, terlebih-lebih lagi kesempurnaan mereka. Kapan kesempurnaan mereka? Itu akan terjadi kalau Yesus datang kedua kali nanti. Saat ini, ya, saat ini berkat keselamatan dari Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa lain bukan berdasarkan kesempurnaan bangsa Israel. Itu artinya apa? Bukan penggenapan nubuatan yang terjadi saat ini. Amin. Ya, saat ini adalah penggenapan daripada rahasia Allah yang dibukakan melalui Rasul Paulus sebagai rasul bangsa lain, yaitu bahwa keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa lain oleh karena kasih karunia Tuhan atas dasar penyaliban Yesus Kristus yang telah menyempurnakan kita atas penebusan segala dosa sekali untuk selama-lamanya. Itu adalah kasih karunia Allah di luar daripada nubuat bangsa Israel. Ulang sekali lagi,
di luar daripada jangkauan nubuatan perjanjian lama. Saat ini Tuhan sedang bekerja menyelamatkan manusia melalui berita Injil kasih karunia Allah, yaitu berdasarkan kematian Kristus, iman kepada penebusan segala dosa. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu yang sedang dikerjakan oleh Allah saat ini. Jadi bukan melalui fenomena-fenomena nubuatan. Karena kalau Allah bekerja melalui fenomena-fenomena nubuatan, itu berarti kita sudah tidak ada lagi di sini, di dunia ini. Di mana itu dikatakan? Kita lihat di ayat 25. Ya, Roma pasal 11. Ayatnya yang ke-25. Ya, kita baca Roma pasal 11 ayat 25, saya baca ya. Dari ayat 25, sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Jadi Tuhan sekarang bekerja berdasarkan program rahasianya, bukan berdasarkan program nubuatannya, ya. Bukan berdasarkan program nubuatannya melalui bangsa Israel. Karena saat ini, ya, di hadapan Allah tidak ada bangsa Israel dan tidak ada keutamaan daripada umat pilihan saat ini di hadapan Allah. Semua orang saat ini sama di hadapan Allah adalah karena iman kepada Kristus Yesus yang disalibkan. Yaitu setiap orang yang percaya dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus dan di sana tidak ada perbedaan. Dan itu jelas bukanlah merupakan penggenapan daripada nubuatan Israel. Jadi dikatakan di situ bahwa sebab saudara-saudara supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Amin. Berarti program Tuhan untuk tubuh Kristus saat ini itu berakhir dengan terjadinya rapture, yaitu pengangkatan di awan-awan. Setelah itu terjadi, kemudian di ayat 26 dikatakan, dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Barulah Tuhan kembali untuk mengurusi umatnya Israel, menggenapi nubuatan seperti ada tertulis. Berarti ini berkaitan dengan perjanjian lama. Ya, seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub atau Israel. Dan inilah perjanjianku dengan mereka, apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, itu Bapak Ibu Saudara. Jadi bangsa Israel akan melewati masa kesengsaraan besar di bawah pemerintahan antikristus. Suatu saat nanti akan menyiksa mereka, tapi kita sudah tidak ada di dunia ini. Di mana kita pada saat itu? Karena kita sudah lebih dulu mengalami pengangkatan di awan-awan. Ya, sebagai tubuh Kristus kita tidak ditetapkan untuk mengalami murka Allah. Karena penderitaan atau kesengsaraan besar di bumi oleh antikristus itu adalah merupakan bentuk daripada hukuman dari Allah kepada bangsa Israel yang telah menyalibkan Yesus Kristus. Dengan demikian, melalui penderitaan itu, mereka akan dipulihkan kembali dan akan dibela oleh Mesias yang akan datang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15, ya, bahwa saat ini Tuhan bekerja melalui rahasianya, bukan melalui nubuatannya. Ya, melalui rahasianya, menyelamatkan semua orang oleh kasih karunia-Nya yang diberikan secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. 1 Korintus pasal 15, ya, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-51. Ya, saya mengajak kita untuk melihat 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-51. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakan untuk kita. Dikatakan demikian. Sesungguhnya aku, Paulus, menyatakan kepadamu suatu rahasia. Ya, jadi Paulus berbicara tentang rahasia, bukan berbicara tentang program nubuatan. Ya, program rahasia Allah. Kita tidak akan mati semuanya,
tetapi kita semuanya akan diubah. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kita siapa yang dimaksud di sini? Kita bukan Israel ini. Bukan Israel, tapi kita adalah orang-orang percaya dari semua suku bangsa yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, yaitu anggota tubuh Kristus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita akan diubah. Ya, kenapa kita tidak mati semuanya? Karena kita pada saat Yesus datang di awan-awan menjemput tubuh Kristus, ya, pada saat itu masih ada orang percaya yang masih hidup. Ya, makanya ya hidup secara jasmani, tapi semuanya akan diubah dengan tubuh yang baru. Amin. Supaya bisa diangkat, bisa menjalani kehidupan di dalam surga, dalam kemuliaan Allah untuk selama-lamanya. Dengan tubuh yang baru kita akan dibawa, akan diangkat ke surga. Nah, di ayat 52. Dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Amin. Nah, itu Bapak Ibu Saudara, itu bukan berkaitan dengan nubuatan Israel. Kenapa? Karena tidak ada perubahan kepada orang-orang Israel yang dilakukan oleh Tuhan untuk membawa mereka naik ke surga. Tidak, orang Israel akan berubah dengan menantikan Yesus di bumi ini. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, perubahan-perubahan bagi bangsa Israel adalah dalam rangka untuk menantikan kedatangan Yesus di bumi ini. Tapi perubahan-perubahan bagi kita yang dilakukan oleh Allah adalah dalam rangka untuk menantikan kedatangan Yesus di awan-awan untuk membawa kita naik ke surga, ke atas sana. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu yang program Allah yang sedang dijalankan saat ini. Jadi bukan program nubuatan. Karena itu tidak ada fenomena-fenomena perang yang dikatakan oleh Rasul Paulus berkaitan dengan akan berakhirnya zaman kasih karunia, yaitu tubuh Kristus untuk masuk pada masa pengangkatan. Tidak ada masa perang, termasuk perang di Israel, bukanlah merupakan tanda akan berakhirnya masa kasih karunia Allah untuk tubuh Kristus saat ini. Tapi kapan saja Tuhan bisa datang. Amin. Kita tidak tahu, bisa besok, bisa lusa, ya, bisa minggu depan, bisa tahun depan, dan kita tidak tahu, bisa masih bertahun-tahun. Sepanjang kasih karunia Allah masih diberikan tadi kepada bangsa-bangsa lain, dikatakan setelah genap waktunya, ya, dari bangsa-bangsa lain telah masuk, maka ya tubuh Kristus tergenapi dan Tuhan akan datang mengakhiri program tubuh Kristus saat ini dengan kedatangannya di awan-awan yang biasa dikenal sebagai rapture, yaitu hari pengangkatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itu kita lihatlah kalau begitu ada tidak tanda-tanda akhir zaman untuk tubuh Kristus saat ini. Ada, apakah Paulus berbicara tentang tanda-tanda itu? Ada. Ya, tanda-tanda seperti apa? Ya, Paulus tidak mengatakan tanda-tanda perang, ya, sebagai tanda-tanda zaman akhir atau hari-hari terakhir untuk masa dispensasi kasih karunia saat ini. Tidak. Tapi apa? Kita lihat 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius pasal 3. Kita lihat ya Bapak Ibu Saudara. Sinilah Rasul Paulus, Rasul bangsa lain, berbicara tentang keadaan manusia di akhir zaman kasih karunia. 2 Timotius pasal 3. Ya. Jadi sekali lagi ya, pengertian hari-hari terakhir yang disampaikan oleh Petrus itu berbeda dengan hari-hari terakhir yang disampaikan oleh Paulus. Harus dibedakan. Kalau tidak dibedakan atau dicampur adukan, itu akan membuat banyak orang bingung. Dan pemberitaan Injilnya juga tidak akan jelas. Dan itu menjadi sesuatu yang membingungkan banyak orang. Kalau tidak dipahami antara program Allah bagi bangsa Israel dan program Allah untuk bangsa lain saat ini tanpa bangsa Israel. Yang disebut dengan program Allah yang rahasia saat ini. Nah, inilah tandanya. Ya, di ayat pasal 3, 2 Timotius pasal 3, kita baca mulai dari ayat 1. Ya, judul perikopnya di situ keadaan manusia pada akhir zaman. Akhir zaman mana ini?
akhir zaman kasih karunia tentunya. Karena Paulus tidak berbicara tentang akhir zaman mengenai nubuatan bagi bangsa Israel di sini. Ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ya, Bapak Ibu Saudara, akan datang masa yang sulit. Ya, tapi masa yang sukar di sini bukanlah berbicara tentang masa sengsara besar yang di bawah kendali daripada antikristus. Kita tidak akan masuk pada pemerintahan antikristus, tidak. Karena Paulus mengatakan kita ditetapkan oleh Allah untuk diselamatkan dari murka Allah, diselamatkan dari kuasa kegelapan. Amin. Karena kita sudah pasti diselamatkan, karena kita sudah percaya kepada kasih karunia di dalam Yesus Kristus sekali untuk selama-lamanya. Nah, jadi di sini masa yang sukar itu seperti apa? Ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, ini fenomena kalau mau lihat, ya, kalau kita mau melihat tentang keadaan zaman, ya, sifat-sifat manusia di akhir zaman kasih karunia, dikatakan apa? Manusia akan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi. Artinya di sini tidak memperdulikan agama, Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti mereka tidak beragama, rajin juga mereka beragama. Tetapi seperti Paulus katakan, tapi mereka hanya pura-pura saja untuk membenarkan dirinya, ya, di dalam agama itu. Ya, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah agama mereka, itu yang saya katakan tadi, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya, jauhilah mereka itu. Jadi kalau kita bilang, jadi bagaimana sekarang orang-orang bersikap dengan apa yang terjadi perang di Israel sana dengan Hamas, yaitu orang-orang beragama banyak yang munafik, ya kan, Bapak Ibu Saudara, ya. Banyak sekali yang munafik, ya kan, dengan mereka membabi buta membela, ya, orang-orang yang sebenarnya mereka tidak tahu masalah yang sebenarnya, ya, hanya karena fanatik secara agama. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kalau kita lihat misalnya, sedikitlah dulu kita lihat bagaimana dari pandangan-pandangan para pakar atau orang-orang yang mengetahui sejarah tentang kelompok Hamas itu. Bapak Ibu Saudara, mereka berjuang itu karena apa? Karena kefanatikan mereka terhadap agamanya, sehingga mereka tidak menginginkan adanya negara Israel harus dihapuskan dari muka bumi ini. Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi itu adalah merupakan suatu, ya, sifat yang sangat konyol, ya, karena mereka itu menjadi orang kelompok yang tidak tahu diri. Mereka menjalankan kebencian kepada bangsa Israel, ya, dan mereka ingin menjadi orang yang paling menentukan kebenaran di dunia ini. Tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, itu adalah perbuatan yang dikendalikan oleh pikiran iblis, ya, pikiran setan pasti itu yang mengendalikan pikiran mereka. Karena Allah saat ini menghendaki damai sejahtera, amin. Di bawah kasih karunia saat ini Allah menghendaki damai sejahtera, ya, itu yang selalu Paulus katakan di dalam surat-suratnya. Kalau Bapak Ibu baca, ya, di dalam 13 surat daripada Rasul Paulus selalu dia mengatakan apa? Kasih karunia dan damai sejahtera Allah selalu menyertai kamu. Tapi keinginan orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia Allah saat ini adalah mereka ingin melakukan kekerasan, walaupun mereka mengatakan bahwa mereka itu mempunyai agama, ya, dan fanatik dalam agamanya, tapi mereka selalu menginginkan kekerasan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus,
Karena itulah dikatakan tadi apa? Jauhilah mereka. Caranya bagaimana menjauhi mereka? Karena kita tetap masih ada di dunia ini. Bagaimana? Bapak Ibu Saudara, jauhilah pengajaran-pengajaran yang sesat, yang tidak sesuai dengan program Allah saat ini, yaitu program kasih karunia Allah, di mana 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4 dikatakan bahwa Allah menghendaki supaya apa? Supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Itu satu-satunya jalan bagi kita saat ini untuk bisa memahami rencana Allah yang sedang terjadi di dunia ini. Apabila kerinduan untuk banyak orang diselamatkan, itulah tandanya Bapak Ibu Saudara bahwa kita sudah dekat kepada kedatangan Yesus Kristus di awan-awan. Amin. Jadi karena itu mari kita gencar untuk memberitakan Injil keselamatan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengatakan hari Tuhan sudah semakin dekat. Amin. Ya itulah Bapak Ibu Saudara, karena Allah menghendaki agar berita tentang kasih karunia ini bisa tersebar kepada semua orang. Maka dengan demikian nama Tuhan dipermuliakan dan kita pun semua siap untuk masuk pada masa pengangkatan di awan-awan. Dengan penuh sukacita kita sambut itu semuanya dan mari kita selalu hidup di dalam damai sejahteranya. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bapa dalam surga. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, semua saudara-saudara kami yang dengan penuh ketenangan dan ketenteraman hati bisa mendengarkan penjelasan tentang kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami harus bersikap ya Tuhan ketika ada terjadi hal-hal yang tidak masuk akal di dunia ini, maka kami sudah mempunyai ketetapan hati bahwa kami akan meningkatkan lagi kerinduan kami untuk selalu setia datang kepada kebenaran-Mu, karena kami tahu Tuhan, hanya kebenaran-Mu lah yang bisa menerangi hati dan pikiran kami dari kegelapan dunia ini, sehingga kami bisa tetap mengerti bahwa kasih karunia dan damai sejahtera-Mu akan selalu menenangkan, memerintah hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami bersyukur, kami memuji-Mu, kami memuliakan-Mu, Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat malam untuk kita semuanya. Ya, terima kasih juga yang mengikuti live streaming dari Facebook. Cherry dari Cirebon, Tuhan memberkati dan semuanya. Ya, shalom.